Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita untuk mata kuliah kewarganegaraan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengantar kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Sebagai pembuka, bahwa sudah sama-sama kita ketahui bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme para pejuang bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut telah dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang sudah kita bahas pada mata kuliah Pancasila. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa tersebut saat ini telah mengalami penurunan pada titik yang kritis dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh semakin naiknya dan semakin mengglobalnya globalisasi dan juga semakin berkembangnya yang namanya modernisasi. Era global yang antara lain disebabkan karena pesatnya perkembangan IT, khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang telah membuat dunia menjadi semakin transparan seolah-olah dunia telah menjadi sebuah struktur baru yakni struktur global itu mendunia. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, akhlak, adab, tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia. Seiring dengan era globalisasi tersebut, maka dinamika perjuangan bangsa Indonesia saat ini diharapkan pada tantangan yang semakin berat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada warga negara Indonesia perlu dibekali dengan pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara secara baik dan dinamis. Sehingga dengan demikian diharapkan muncul kesadaran rela berkorban, semangat nasionalisme dan patriotisme untuk kepentingan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari pendidikan kewirausahaan ataupun pendidikan Pancasila adalah bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air, menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Itulah sebagai pengantar daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, Mas sekalian, sekarang kita bahas satu persatu mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional. Sebenarnya kita sudah sering mempelajari, membahas tentang mata pelajaran, bidang studi yang pernah diajarkan dulu di waktu SD, SMP, SMA, yaitu mata pelajaran kewarganegaraan. Sekarang di perguruan tinggi pun ini adalah salah satu mata kuliah yang diwajibkan untuk diajarkan kepada mahasiswa. Namanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau sering juga disebut dengan kewarganegaraan. Ini sebenarnya merujuk kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa yang akan datang. Maka dengan itu muncullah yang namanya pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 20 garing tahun 2003. Ini nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sini merumuskan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan untuk mengembangkan upaya pendidikan Indonesia. Pasal 3-nya menegaskan, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian masuk ke pendidikan nasional itu berfungsi sebagai mengembangkan ini tadi pasal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Jadi inilah dia tujuan daripada pendidikan nasional. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional.
yaitu kurikulum pendidikan dasar menengah wajib membuat ada yang namanya pendidikan agama, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, dan juga ada bahasa. Ini sesuai dengan pasal 37 ayat 1 nomor 20 tahun 2003. Kemudian kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, dan 3. Bahasa. Ini pasal 37 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Inilah landasannya kenapa di setiap bangku pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, pelajaran ataupun mata kuliah yang 3 ini wajib diajarkan. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional itu sudah tercantum jelas. Sesuai dengan pasal satunya, pasal 37-nya ayat 1. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, ketika berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut dengan yang namanya civic education, ada beberapa definisi mengenai pendidikan kewarganegaraan ini. Yang pertama yang dikatakan oleh Ahmad Sanusi. Pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan predikatnya bukan atau program studi, melainkan program pendidikan yang kepentingannya terletak pada sistem nilai-nilai, dengan demikian ada cita-cita, emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan atau kepatuhan sebagaimana warga negara yang baik. Kemudian menurut Nu'man Sumatri, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokratik politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lain, positif influence, dan pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis. Berdasarkan 3 rumusan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan dan bukan program studi. Pendidikan kewarganegaraan memasukkan positif influence dari pendidikan sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di masyarakat. Oke, sekarang ada masuk sasaran pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada kognitif, kemudian ada afektif, dan yang selanjutnya ada yang namanya psikomotorik. Ya, yang pertama kognitif itu ada wawasan kewarganegaraan Indonesia, afektif itu adalah sikap dan tanggung jawab demokratis, psikomotorik adalah keterampilan kewarganegaraan. Kemudian ketika disatukan maka menjadi seperti ini. Yang pertama ada percaya diri sebagai bangsa, kemudian partisipasi sosial, warga negara yang cerdas dan baik, komitmen bela negara. Itulah dia sasaran pembelajaran daripada kewarganegaraan. Kemudian kita masuk visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ini menurut Eskep Dirjen Dikti nomor 38 Dikti garing Kep garing 2002 yang pertama sebagai sumber nilai. Kemudian pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Kemudian misinya itu sesuai dengan Eskep Dirjen Dikti nomor 38 garing Dikti garing Kep garing 2002, yaitu membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Oke, sekarang kita masuk kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional.
di mana adanya pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia akan senantiasa diupayakan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai manusia Indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, yang berkerakyatan dan yang adil terhadap lingkungan sosialnya. Sementara esensi PKN ini diarahkan sebagai pendidikan demokrasi untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab, serta sekaligus dalam upaya menjadikan warga negara yang sadar dan memahami akan hak dan kewajibannya dengan baik. Jadi inilah dia, ada kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Inilah dia yang mengantarkan mahasiswa selaku warga negara, wawasan kesadaran bernegara, yaitu untuk bela negara, kemudian cinta tanah air, artinya bela negara, patriotisme, cinta tanah air, nasionalisme. Kemudian wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa, mempunyai ketahanan nasional, pola pikir sikap komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan. Jadi ringkasan daripada tujuan PKN dapat ditegaskan sebagai pertama, sebagai bagian dari upaya pembentuk karakter kepribadian bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terbentuknya generasi-generasi yang religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat atau sering disebut dengan istilah demokratis, dan mengutamakan kepentingan sosialis dan kepentingan bersama. Kemudian, yang kedua, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat, yakni terbentuknya masyarakat madani, masyarakat yang terbuka, kritis, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itulah dia ringkasan tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, kalau dia berdasarkan Eskep Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep/2002, tujuan pendidikan kewarganegaraan itu yang pertama, memiliki motivasi, menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranannya dan kedudukannya serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga atau masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Yang ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Muatan konseptual pendidikan kewarganegaraan, inilah dia. Domain kajian ilmiah, kemudian domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Ada domain kajian ilmiahnya, kemudian kurikulumnya, dan sosial masyarakatnya. Kemudian smart and good citizenship. Smart and good citizenship. Kemudian, paradigma konsentris pendidikan kewarganegaraan. Inilah dia. Education about democracy, education through democracy, kemudian education for democracy. Ini adalah bisa dilihat di sini, ini PKN SD, SMP, SMA, kemudian PKN perguruan tinggi. Kalau dia sudah masuk ke perguruan tinggi, yang diharapkannya itu adalah pendidikan untuk demokrasi. Oke, kerangka sasaran pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan, ini dia. Civic knowledge, confidence, disposition, kompetensi, komitmen, and skills. Oke, itulah dia sebagai pengantar pendidikan kewarganegaraan. Jadi apabila ada yang kurang dipahami, ada yang ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di forum diskusi. Demikian pembahasan pada hari ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.